mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Indonesia ada pada posisi silang. Hal ini memberikan potensi sekaligus ancaman integrasi. Potensi yang diperoleh diantaranya kemajuan, memperkukuh sebagai negara yang menunjang kemajuan, dan terciptanya perdamaian dunia. Ancaman bagi integrasi nasional, salah satunya di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dibedakan menjadi dua, dari dalam negeri dan dari luar negeri. Yang pertama, dari luar negeri diantaranya. Contoh ancaman dalam bidang sosial budaya, sikap individualisme. Yang dimaksud dengan individualisme adalah sikap yang mementingkan diri sendiri atau menganggap diri sendiri lebih unggul dari orang lain. Cara mengatasi individualisme, yang pertama, memprioritaskan kepentingan orang lain. Yang kedua, menumbuhkan kembali semangat gotong royong karena dapat menumbuhkan tali persaudaraan atau silaturahmi masyarakat semakin erat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas atau kepedulian antar individu yang satu dengan yang lain. Yang keempat, menumbuhkan sifat rela berkorban. Dan yang kelima, menanamkan kesadaran dan motivasi pada individu sehingga individu akan berubah dengan kesadaran dirinya. Dan yang kelima, menanamkan kesadaran dan motivasi pada individu sehingga individu akan berubah dengan kesadaran dirinya. Separatisme berasal dari bahasa Inggris, yakni separate artinya pisah, separated terpisah. Jadi gerakan separatisme adalah tindakan-tindakan secara terencana yang berkaitan dengan pemisahan diri atau kelompok dari kelompok lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata separatis diartikan sebagai golongan atau orang yang menghendaki adanya pemisahan diri dari suatu persatuan, bangsa atau golongan untuk mendapatkan dukungan. Adapun kata separatisme diartikan sebagai sebuah paham ataupun gerakan yang tujuan untuk memisahkan diri atau memandirikan negara sendiri. Cara menghadapinya: 1. Pemulihan kondisi keamanan, ketertiban secara menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokrasi. 3. Meningkatkan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme, memulai perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah. 5. Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya. 6. Menerapkan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat. 7. Di tingkat internasional, langkah yang dilakukan pemerintah dalam mempresentasikan perkembangan positif di daerah-daerah rawan tersebut. Yang ketiga ada terorisme. Secara bahasa, kata terorisme berasal dari kata teror dalam bahasa Inggris. Dan dalam bahasa Latin, kata tersebut berasal dari kata terre, yang berarti gemetar atau menggentarkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan teror sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Adapun cara menghadapinya, yang pertama, meminimalisir kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman, terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan sangatlah perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan terorisme. Yang ketiga, ada mendukung aksi perdamaian. Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Yang keempat, ada berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, entah itu yang kecil maupun yang besar. Yang kelima, ada menyaring informasi yang didapatkan. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti.
terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja, sehingga penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan yang terakhir, ada ikut aksi mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Mensosialisasikan di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme dan melakukan tindakan terorisme. Namun, kita mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme. Selanjutnya ada hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup atau ideologi yang diwujudkan dalam bentuk gaya hidup, di mana kenikmatan atau kebahagiaan pribadi menjadi tujuan utama dalam menjalani hidup seseorang. Hedonisme diambil dari bahasa Yunani yaitu hedon, artinya kesenangan. Hedonisme mengacu pada paham kesenangan terhadap kenikmatan, sehingga orang-orang yang menganut paham ini beranggapan bahwa kebahagiaan dan kesenangan bisa diraih dengan melakukan banyak kesenangan dan menghindari hal-hal yang menyakitkan di dunia. Cara menghadapi hedonisme. Yang pertama, selalu bersyukur. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan, khususnya atas apa yang sudah kita miliki. Bersyukur dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan membuat kita lebih tenang dan tidak membuat kita mudah iri pada kehidupan orang lain. Tidak banyak mengeluh dan rajin beribadah, cara tersebut juga mampu membuat kita tidak lagi terjebak dalam gaya hidup hedonisme. Yang kedua, selektif memilih teman. Apabila kita berteman dengan orang-orang yang memiliki gaya hidup boros, maka akan membuat kita juga ikut-ikutan. Sementara itu, arti pertemanan itu sendiri seharusnya bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Teman yang baik tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita yang lebih positif. Yang ketiga, hidup sederhana. Dengan hidup sederhana, maka akan membuat kita lebih mengutamakan kebutuhan dibandingkan tuntutan nafsu semata. Maka dari itu, mulai sekarang, kita harus mampu memanfaatkan uang dengan bijaksana. Tidak menghambur-hamburkan uang untuk berbelanja kebutuhan yang tidak perlu. Yang keempat, tentukan prioritas. Kita harus bisa menentukan prioritas dalam hidup kita, mulai dari apa yang ingin dibeli sesuai kebutuhan, dan menanamkan pola pikir yang lebih menjanjikan untuk masa depan. Yang kelima atau yang terakhir, yakni fokus kerja. Mulailah menanamkan pola pikir untuk bekerja keras, seperti mengasah kemampuanmu untuk mendapatkan penghasilan dari keringatmu sendiri. Kamu perlu memahami bahwa mencari uang itu tidak semudah yang kamu pikirkan. Dengan begitu, kamu bisa menghargai uang dan lebih fokus dalam bekerja. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global yang artinya dunia, sedangkan globalization artinya adalah proses. Secara bahasa, arti globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, yang itu suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Adapun cara menghadapi dampak dari globalisasi yaitu: pertama, mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri adalah sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala barat yang berlebihan. Yang kedua, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama. Untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai dengan nilai dan norma agama. Yang ketiga, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Cinta akan nilai-nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia meski sudah banyak budaya asing yang masuk ke kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat, memprioritaskan pemulihan ekonomi. Jika negara ingin memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, pastinya aspek ekonomi menjadi salah satu prioritas utama. Jika tidak, banyak konsekuensi yang akan dihadapi. Yang kelima, meningkatkan daya potensi nasional. Dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah, sudah seharusnya negara kita menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri. Tentunya dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengolah sumber daya alam yang kita miliki, bukan lagi bergantung pada pihak asing. Yang keenam, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Contohnya, dengan menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri kita. Yang ketujuh, meningkatkan pengembangan usaha mikro.
Indonesia memiliki potensi dan kekuatan pada ranah usaha mikro. Usaha-usaha mikro memiliki beberapa keunggulan seperti menjadi penyedia barang-barang murah untuk rumah tangga maupun ekspor, efisiensi dan fleksibilitas yang tinggi, semangat usaha yang tinggi, profitabilitas yang tinggi, serta kemampuan pengembalian pinjaman yang tinggi. Yang ke-8, melakukan deregulasi dan debirokrasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan regulasi baru dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia, hak kepemilikan, kebebasan berusaha, dan hak-hak masyarakat sipil. Yang terakhir, memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Tujuannya guna memperdalam kerjasama untuk saling menguntungkan, mendorong proses globalisasi perdagangan dan investasi, serta kerjasama ekonomi dan teknologi. Contoh ancaman di bidang sosial budaya dalam negeri. Contohnya kemiskinan. Kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak yang menganggur dan menyebabkan angka kemiskinan bertambah. Cara mengatasinya dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar